Aku diusir dari rumah ibuku sendiri oleh mertua dan suamiku. Setelah ibuku meninggal, kubalas mereka hingga menjadi begini. Pagi itu, udara di kampung kecil tempat Novita tinggal masih terasa sejuk. Hembusan angin membawa aroma tanah basah yang tersisa setelah hujan malam. Di sebuah rumah sederhana bercat putih dengan pagar kayu yang mulai kusam, tampak seorang perempuan muda berdiri di depan pintu, merapikan rambut panjang hitamnya yang tergerai hingga punggung. Dialah Novita, perempuan berusia 25 tahun yang selama ini hidup bersama ibunya, almarhumah Sri Wahyuni, di rumah peninggalan keluarga. Wajah Novita lembut, dengan mata coklat yang memancarkan ketegaran sekaligus kesedihan. Senyumnya manis, meski jarang ia tunjukkan akhir-akhir ini. Kehidupannya tidak pernah benar-benar mudah, namun ia selalu berusaha menjalaninya dengan sabar. Sejak kecil, ia tumbuh hanya bersama ibunya. Ayahnya meninggalkan mereka saat Novita masih berusia 5 tahun. Sejak saat itu, ibunya yang bekerja keras menghidupi keluarga kecil itu. Sri Wahyuni, ibunda Novita, dikenal sebagai perempuan tangguh di kampung. Ia membuka usaha kecil-kecilan menjual makanan rumahan. Warung makan sederhana di teras rumah menjadi saksi betapa gigihnya ia berjuang agar anak sematawayangnya tidak kekurangan. Dari warung itulah kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi, bahkan bisa menyekolahkan Novita hingga perguruan tinggi meski harus penuh pengorbanan. Novita tumbuh menjadi gadis yang sederhana namun cerdas. Setelah lulus kuliah jurusan akuntansi di sebuah universitas swasta, ia kembali ke rumah ibunya, membantu menjaga warung sambil bekerja paruh waktu di toko bahan bangunan milik tetangga. Meski tak bergelimang harta, ia merasa cukup. Kehangatan ibunya, canda tawa saat mereka makan bersama di meja kayu sederhana, dan doa-doa yang tak pernah putus membuat rumah itu terasa penuh cinta. Namun kebahagiaan itu mulai berubah setelah Novita menikah dengan Rehan, seorang pria yang ia kenal lewat temannya semasa kuliah. Awalnya, Rehan tampak baik, sopan, dan penuh perhatian. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta di kota. Penampilannya rapi, tutur katanya manis, sehingga mampu meluluhkan hati Novita. Ibunya pun setuju ketika Rehan melamar, meski sebenarnya Sri Wahyuni masih ragu apakah pria itu bisa benar-benar membahagiakan putrinya. Pernikahan sederhana itu berlangsung di rumah mereka, disaksikan tetangga dan kerabat dekat. Sejak hari itu, hidup Novita mulai memasuki babak baru. Ia kini tak lagi hanya menjadi anak, tapi juga istri. Rehan membawa serta ibunya, Ratna, untuk tinggal bersama mereka. Alasannya, Ratna sudah tua dan tidak bisa tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil di kota. Ratna, mertua Novita, adalah sosok perempuan yang keras dan penuh perhitungan. Dari pertama kali masuk rumah itu, ia membawa aura dingin yang berbeda. Jika Sri Wahyuni terbiasa ramah menyambut tamu, Ratna justru lebih sering cemberut dan berbicara dengan nada tinggi. Hari-hari Novita pun perlahan berubah. Ia kini harus membagi perhatian antara ibunya dan keluarga kecil barunya. Meski berusaha adil, seringkali Novita merasa terjepit di antara Rehan dan Ratna. Ibunya sendiri selalu menenangkan, mengatakan bahwa pernikahan memang tidak mudah dan ia harus belajar sabar. Di awal pernikahan, Rehan masih menunjukkan sikap manis. Ia sering membantu Novita di dapur, sesekali menghibur dengan candaan. Namun, seiring waktu, sifat aslinya mulai tampak. Ia lebih sering pulang larut malam, alasannya lembur di kantor. Kadang ia pulang dengan wajah lelah, kadang justru tampak segar seakan habis bersenang-senang di luar. Novita tidak langsung menaruh curiga. Ia percaya pada suaminya, percaya bahwa semua yang dilakukan Rehan adalah demi masa depan mereka. Ia hanya menunggu saat yang tepat ketika suaminya bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Sementara itu, hubungan Novita dengan mertuanya tidak selalu mulus. Ratna seringkali mengomentari cara Novita memasak, cara membersihkan rumah, bahkan cara berpakaian. Meski komentar itu menyakitkan, Novita berusaha menahan diri. Ia tidak ingin memperburuk suasana rumah tangga yang baru dibangunnya. Di balik itu semua, masih ada satu cahaya yang membuat hidup Novita terasa berarti, yakni ibunya.
Sri Wahyuni selalu menjadi sandaran ketika hati Novita lelah. Setiap malam, mereka berbicara panjang lebar, saling menguatkan. Meski sudah berusia lanjut, Sri Wahyuni tetap berusaha memasak di dapur, membantu putrinya menjaga rumah, dan sesekali bercanda dengan cucu menantu yang kini tinggal bersamanya meski tidak terlalu akrab. Hari-hari berjalan demikian, hingga pada suatu pagi, Novita duduk di beranda rumah dengan segelas teh hangat di tangan. Ia memandang halaman kecil dengan bunga-bunga kertas yang mekar. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah. Di sampingnya, ibunya duduk dengan wajah tenang, menatap ke kejauhan. "Fit, kamu kelihatan capek akhir-akhir ini," ujar Sri Wahyuni pelan. Novita tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. "Enggak kok, Bu. Aku cuma, banyak pikiran. Mungkin harus lebih belajar sabar." Ibunya mengangguk. "Ibu tahu, menikah itu bukan hal gampang. Tapi kamu jangan pernah lupa, kamu itu kuat. Jangan biarkan orang lain bikin kamu merasa rendah." Ucapan itu menancap dalam hati Novita. Ia mengangguk sambil menggenggam tangan ibunya erat. Di saat-saat seperti itu, ia merasa masih punya rumah, masih punya tempat untuk kembali, meski hidup tidak selalu sesuai harapan. Namun, tanpa disadari Novita, hari-hari damai itu akan segera berubah. Kehidupannya yang sederhana namun penuh cinta akan diguncang oleh badai besar. Ia hanya belum tahu bahwa badai itu datang dari orang-orang terdekatnya sendiri. Hari-hari Novita setelah menikah dengan Rehan berjalan berbeda dibandingkan saat ia masih tinggal bersama ibunya. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam suasana rumah yang hangat, penuh kasih sayang, dan sederhana. Ibunya, almarhumah Nurhayati, selalu mengajarkan tentang arti kesabaran, keikhlasan, dan bagaimana menjadi perempuan tangguh meskipun harus menghadapi kesulitan hidup. Namun, sejak Novita pindah ke rumah suaminya, suasana yang ia dapatkan jauh berbeda. Ia kini tinggal satu atap dengan Rehan dan ibu mertuanya, Ratna. Rumah itu sebenarnya cukup besar, peninggalan dari ayah Rehan yang sudah lama meninggal. Letaknya di pinggiran kota, dengan 2 lantai dan halaman yang cukup luas. Dari luar, rumah itu tampak terawat. Cat dindingnya masih bersih. Jendela-jendela lebar membuat udara masuk dengan leluasa. Namun, di balik rumah yang terlihat rapi itu, suasana hati yang mengisi ruangannya seringkali penuh dengan ketegangan. Novita sebenarnya berusaha beradaptasi. Ia menyadari bahwa menikah tidak hanya berarti hidup bersama dengan suami, tetapi juga siap menerima lingkungan keluarga baru. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa tinggal bersama mertua bisa menjadi sebuah ujian berat dalam pernikahannya. Ratna, ibu mertua Novita, adalah sosok yang keras. Dari cara berbicara, cara berjalan, bahkan cara memandang saja, Ratna selalu terlihat penuh perhitungan. Tatapannya sering membuat Novita merasa salah meskipun ia tidak melakukan apapun. Awalnya, Ratna masih berusaha menampilkan wajah ramah ketika ada orang lain di rumah. Tapi seiring berjalannya waktu, sifat aslinya mulai terlihat jelas. Novita merasa bahwa setiap gerak-geriknya selalu diawasi. Bahkan cara ia menata meja makan, cara ia mencuci piring, atau sekadar bagaimana ia berbicara dengan Rehan pun sering dikomentari. "Kalau cuci piring itu jangan terburu-buru, Nita," ucap Ratna suatu sore sambil melipat tangannya di dada. Matanya menatap tajam ke arah wastafel. "Lihat tuh, masih ada sisa sabun. Kamu harus lebih teliti. Jangan sampai makanan kita jadi nggak higienis karena kurang bersih." Novita menahan napas, lalu mengangguk pelan. "Baik, Bu. Maaf. Saya akan lebih hati-hati lagi." Meskipun ia menjawab dengan sopan, hatinya terasa tertekan. Seolah-olah apa yang ia lakukan tidak pernah benar di mata Ratna. Bahkan ketika ia sudah berusaha mengikuti arahan, selalu saja ada celah untuk dikritik. Sementara itu, Rehan, yang menjadi penghubung antara dirinya dan ibunya, tidak selalu berpihak pada Novita. Rehan memang suami yang bekerja keras, tapi dalam hal rumah tangga, ia cenderung pasif. Ia sering menghindar dari pertengkaran atau komentar-komentar ibunya dengan alasan tidak mau memperkeruh suasana. Bagi Rehan,
Lebih baik diam daripada harus berdebat dengan ibunya sendiri. Sayangnya, sikap itu justru membuat Novita seringkali merasa sendirian menghadapi tekanan. "Rehan, tadi ibu mengomentari caraku mencuci piring lagi," ujar Novita pelan ketika mereka berdua sudah masuk ke kamar. Rehan yang sedang membuka laptop untuk menyelesaikan pekerjaan kantor hanya menoleh sebentar. "Ya sudah, kamu sabar saja. Namanya juga orang tua. Nita, ibu kan maksudnya baik, supaya kamu bisa lebih teliti. Tapi rasanya, aku selalu salah di mata ibu. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi selalu ada saja yang kurang," jawab Novita dengan suara yang nyaris bergetar. Rehan menghela napas. "Jangan terlalu dipikirkan. Kalau kamu melawan atau membantah, nanti malah jadi masalah besar. Kita jalani saja dulu. Nanti lama-lama ibu juga terbiasa." Jawaban itu tidak membuat hati Novita lega. Justru semakin jelas baginya bahwa ia tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Rehan untuk membela dirinya. Ia hanya bisa menguatkan diri sendiri, mengingat pesan ibunya semasa hidup, "Jadilah perempuan yang sabar, tapi jangan sampai kehilangan harga dirimu." Hari-hari berikutnya tetap berjalan dengan pola yang sama. Novita bangun lebih pagi dari siapapun, menyiapkan sarapan untuk Rehan dan Ratna, lalu membersihkan rumah. Ia mencoba melakukan semuanya dengan rapi, berharap Ratna bisa melihat usahanya. Namun, meski ia berusaha sekuat tenaga, tetap saja ada komentar yang dilontarkan. "Kenapa nasinya agak lembek begini? Kamu nggak tahu cara mengukur air, ya?" Ratna pernah berkata demikian sambil mendorong piring nasi ke depan Novita. Atau pada kesempatan lain, ketika Novita menyapu ruang tamu, Ratna berkata, "Kamu ini nyapu atau main-main? Lihat tuh, masih ada debu di bawah meja." Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di telinga Novita. Ia mencoba untuk tidak menangis, tapi ada saat-saat di mana air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Malam-malamnya sering ia habiskan dengan menatap langit-langit kamar, mengingat masa-masa indah bersama ibunya yang penuh kehangatan. Ia rindu pelukan ibunya, rindu mendengar suara lembut yang menenangkan, sesuatu yang tidak pernah ia temukan di rumah mertua ini. Namun, di balik semua tekanan itu, Novita menyimpan tekad. Ia tidak ingin rumah tangganya hancur hanya karena hubungannya dengan mertua tidak harmonis. Ia mencintai Rehan, dan ia berusaha menjaga perasaan suaminya. Meski Rehan tidak banyak membela, ia yakin di dalam hati kecilnya, suaminya sebenarnya juga ingin melihat ia bahagia. Novita kemudian mencoba mencari kesibukan lain untuk mengalihkan pikirannya. Ia mulai menekuni kembali hobi memasak yang dulu sering ia lakukan bersama ibunya. Ia mencoba resep-resep baru, bereksperimen di dapur, meskipun seringkali hasilnya tidak diapresiasi oleh Ratna. Suatu hari, Novita membuat kue bolu kukus sederhana. Ia ingat, itu adalah kue favorit ibunya. Setelah matang, aroma manisnya memenuhi dapur. Novita berharap, kali ini Ratna akan memberikan sedikit pujian. Namun, ketika kue itu disajikan, Ratna hanya mencicipi sepotong kecil, lalu berkata datar, "Terlalu manis. Kamu harus belajar lagi." Meski hatinya perih, Novita tersenyum tipis dan menjawab, "Baik, Bu." Rehan yang duduk di samping ibunya hanya tersenyum kaku, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Malamnya, Novita duduk sendirian di teras rumah. Udara malam cukup dingin, tapi ia tetap duduk di kursi bambu sambil menatap langit. Bintang-bintang berkelip, membuatnya teringat pada ibunya lagi. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku harus kuat. Aku nggak boleh kalah sama keadaan. Aku pasti bisa melewati ini semua," batinnya. Hari demi hari terus berlalu, dan tekanan dari Ratna seolah menjadi bagian dari rutinitas. Meski begitu, ada hal yang tidak bisa diabaikan oleh Novita, perasaan Rehan yang semakin menjauh. Ia menyadari bahwa suaminya kini lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, entah dengan alasan pekerjaan atau urusan teman-temannya. Saat pulang pun, Rehan sering langsung tidur tanpa banyak bicara. Hal itu menambah kesepian di hati Novita. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah pernikahannya akan terus seperti ini?
Apakah ia harus selalu diam menghadapi sikap mertua dan ketidakpedulian suaminya? Ataukah ia harus mulai mengambil langkah untuk mempertahankan harga dirinya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, membuat tidur malamnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Ia merasa ada sesuatu yang akan berubah dalam kehidupannya. Hanya saja ia belum tahu kapan dan bagaimana perubahan itu akan datang. Hari-hari setelah kedatangan Ratna di rumah itu perlahan mengubah suasana yang semula hangat menjadi dingin dan penuh tekanan. Novita merasakannya dengan jelas. Sejak pagi ia selalu berusaha bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan dengan teliti, memastikan rumah bersih tanpa noda, agar tidak ada celah bagi mertuanya untuk berkomentar pedas. Namun tetap saja, sebaik apapun yang ia lakukan, selalu ada saja yang salah di mata Ratna. Telurnya terlalu asin. "Vita, kamu itu masak pakai perasaan atau tidak?" Ratna berkata dengan nada tinggi sambil menatap tajam ke arah menantunya. Novita menelan ludah, mencoba menahan diri agar tidak menjawab dengan emosi. "Maaf, Bu, nanti saya perbaiki." Rehan, yang duduk di meja makan, hanya menunduk. Tangannya sibuk memainkan ponselnya, seolah-olah tidak mendengar apapun. Sesekali ia mengangguk tanpa benar-benar peduli dengan ucapan ibunya maupun ekspresi istrinya. Bagi Novita, sikap Rehan itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan omelan Ratna. Ia merasa sendirian menghadapi gelombang kecil yang lama-lama bisa berubah menjadi badai besar dalam rumah tangganya. Sejak kecil Novita terbiasa hidup sederhana bersama ibunya. Ia belajar menghargai setiap usaha kecil, menghormati orang lain, dan menjaga ucapan. Itulah sebabnya, meski hati kecilnya tersakiti, ia tetap mencoba tersenyum dan menjalani peran sebagai istri sebaik mungkin. Tapi tekanan yang terus-menerus datang membuatnya mulai goyah. Ratna seringkali menyindir tentang latar belakang Novita. "Kamu ini memang anak yang tidak tahu diri. Kalau bukan karena Rehan, entah kamu sekarang kerja di mana. Tinggal di rumah peninggalan ibumu saja sudah syukur. Jangan macam-macam, ya." Ucapan itu membuat dada Novita sesak. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Di sanalah setiap kenangan bersama ibunya tersimpan. Di ruang tamu masih ada kursi tua yang sering dipakai ibunya untuk menjahit. Di dapur masih tergantung panci kecil peninggalan almarhumah. Semua itu baginya adalah warisan tak ternilai. Mendengar Ratna merendahkan dirinya sambil menyebut rumah itu seolah milik Rehan adalah tamparan keras. Malam hari, ketika semua sudah tidur, Novita sering duduk di ruang tengah dengan lampu kecil menyala. Ia menatap foto ibunya yang tergantung di dinding. "Bu, kenapa hidup Vita jadi seperti ini? Vita sudah berusaha taat, menghargai mertua, dan menjaga rumah tangga. Tapi kenapa malah jadi begini?" bisiknya sambil menahan tangis. Di sisi lain, Ratna semakin merasa berkuasa. Kehadirannya di rumah itu dianggap mutlak. Ia mulai menata ulang perabot tanpa seizin Novita, mengubah posisi kursi, bahkan membuang beberapa barang lama peninggalan ibu Novita dengan alasan sudah tidak berguna. "Ini rumah kok penuh barang rongsokan. Lihat tuh kursi jelek, bikin sumpek saja," katanya sambil menyuruh tukang loak mengambil barang-barang yang menurutnya tidak layak. Novita hanya bisa terdiam ketika melihat kursi peninggalan ibunya diangkut keluar. Tangannya gemetar, ingin sekali ia menahan, tetapi ucapan Ratna yang keras membuatnya tidak berdaya. "Ini rumah saya juga, Vita. Jangan sok punya hak penuh. Kamu kan hanya numpang hidup." Kalimat itu menusuk dalam. Malam itu Novita menangis lebih keras dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang berharga telah dirampas tanpa bisa melawan. Rehan, meski sesekali melihat kesedihan istrinya, tetap memilih diam. Baginya, membantah ibunya sama saja dengan durhaka. "Sudahlah, Vita. Ibu cuma ingin yang terbaik," katanya singkat setiap kali Novita mencoba bicara. Padahal jelas-jelas apa yang dilakukan Ratna sudah melewati batas. Hari demi hari, tekanan itu semakin terasa. Ratna mulai ikut campur soal keuangan rumah tangga. Ia meminta agar semua gaji Rehan diberikan padanya dengan alasan mengatur kebutuhan rumah. Akibatnya, Novita kesulitan mengelola belanja harian.
Kadang untuk membeli sayur saja, ia harus menunggu belas kasih dari mertuanya. Kalau mau belanja, bilang ke saya. Jangan main ambil uang Rehan seenaknya, kata Ratna suatu pagi. Novita terdiam. Ia tahu, meski Rehan bekerja, ia pun punya hak sebagai istri. Tapi setiap kali ia ingin menyampaikan pendapat, selalu saja dianggap kurang ajar. Kehidupan Novita berubah drastis. Dari seorang istri yang penuh harapan akan kebahagiaan sederhana, kini ia seperti tahanan dalam rumah sendiri. Semua gerak-geriknya diawasi, setiap tindakannya dikritik, dan suaminya tak pernah berdiri di pihaknya. Namun, meski tertekan, di dalam hatinya masih ada semangat kecil yang belum padam. Ia yakin suatu saat akan ada jalan keluar. Entah bagaimana caranya, tapi ia tidak boleh menyerah. Suatu sore, ketika ia sedang menyapu halaman, tetangga sebelah rumah, Bu Rini, menghampiri. "Vita, kamu kelihatan pucat sekali. Kamu baik-baik saja?" Novita tersenyum tipis. "Iya, Bu. Hanya agak capek." Tetangga lain juga sering dengar suara ibu mertuamu marah-marah. "Kamu sabar sekali, Vita. Tapi ingat, jangan sampai kamu sakit karena menahan semuanya sendirian." Ucapan itu membuat hati Novita sedikit hangat. Setidaknya ada orang yang memperhatikan. Ia tidak sepenuhnya sendiri di dunia ini. Malam itu, ia kembali duduk di ruang tamu, menatap foto ibunya. Kali ini ada tekad berbeda yang muncul. "Bu, Vita akan bertahan." Tapi Vita juga tidak akan selamanya diam. Vita harus kuat, entah apapun yang terjadi nanti. Bayangan gelap mulai muncul di rumah itu. Ratna semakin berkuasa, Rehan semakin acuh, dan Novita perlahan mulai menyiapkan hati untuk menghadapi badai yang lebih besar. Ia tidak tahu kapan tepatnya badai itu datang, tetapi ia merasakannya sudah di depan mata. Hari-hari setelah kepergian ibunya membuat Novita sering terjaga hingga larut malam. Kenangan tentang wajah teduh ibunya, suara lembut yang selalu menenangkannya, dan aroma masakan hangat dari dapur masih begitu nyata di ingatannya. Rumah peninggalan itu kini berisi banyak kesunyian. Namun ia berusaha mengisi ruang kosongnya dengan rutinitas sederhana. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyapu halaman, menyiram bunga, lalu menyiapkan sarapan. Rutinitas itu memberi sedikit ketenangan. Meskipun jauh di lubuk hatinya ia merasa ada sesuatu yang perlahan berubah. Rehan, suaminya, belakangan sering pulang larut malam. Awalnya Novita tidak menaruh curiga. Ia berprasangka baik, menganggap bahwa pekerjaan di kantor sedang menumpuk. Namun, ketika hal itu terus berulang, Novita mulai merasa ada yang aneh. Rehan sering berdalih dengan alasan rapat mendadak, lembur, atau urusan bisnis yang tidak bisa ditunda. Ia jarang lagi mengajak Novita bercerita panjang seperti dulu. Ketika Novita mencoba bertanya lebih jauh, Rehan hanya menjawab singkat atau malah memilih diam. Di sisi lain, Ratna, mertua Novita, tampak semakin sering berkomentar tentang hal-hal kecil di rumah. Dulu, ketika ibunya masih hidup, Ratna tidak begitu banyak ikut campur. Namun kini, perlahan-lahan ia mulai sering memberikan perintah. Misalnya soal tata letak ruang tamu, menu makanan, bahkan cara Novita mengatur keuangan. Awalnya Novita mencoba memahami dan menuruti, menganggap itu bentuk perhatian seorang mertua. Tapi lama-kelamaan, komentar itu berubah menjadi kritik tajam yang membuatnya merasa tidak dihargai. "Novita, kenapa sayurnya hambar begini? Kamu masak asal-asalannya?" Ratna berkata suatu sore saat makan malam. Novita terdiam sejenak, menahan napas agar tidak terbawa emosi. "Maaf, Bu, mungkin saya terlalu sedikit memberi garam. Nanti saya perbaiki," jawabnya pelan. Rehan yang duduk di samping hanya menghela napas, tidak membela atau menenangkan. Hal itu membuat Novita semakin merasa sendiri. Malamnya, setelah semua tidur, Novita duduk di ruang tamu. Ia menatap foto ibunya yang tergantung di dinding. "Bu, andai ibu masih ada, aku bisa bercerita banyak hal. Aku butuh seseorang untuk menenangkan hatiku," bisiknya lirih sambil menahan air mata. Hari-hari berikutnya, ketegangan kecil di rumah semakin sering terjadi.
Ratna mulai menyinggung tentang warisan rumah yang kini mereka tempati. Menurut Ratna, rumah itu sebaiknya dijual saja agar hasilnya bisa dipakai untuk membuka usaha bersama. Novita, kamu tahu kan kalau rumah sebesar ini butuh biaya besar untuk dirawat. Lebih baik dijual. Uangnya bisa kita pakai untuk modal bisnis. Kamu juga nanti dapat bagian, ucap Ratna pada suatu pagi sambil menyeruput teh hangatnya. Novita terkejut. Bu, ini rumah peninggalan almarhumah ibu saya. Saya tidak ingin menjualnya. Saya ingin tetap tinggal di sini, katanya tegas meski dengan suara bergetar. Rehan yang mendengar percakapan itu hanya menghela napas panjang. Kita pikirkan lagi nanti, Bu, katanya singkat, mencoba menunda pembicaraan. Namun dari raut wajahnya, Novita bisa merasakan bahwa suaminya tidak sepenuhnya menolak ide tersebut. Sejak hari itu, hubungan Novita dengan mertuanya semakin renggang. Ratna mulai sering menunjukkan sikap dingin, seolah menilai Novita sebagai penghalang. Rehan pun lebih sering berada di luar rumah. Jarang sekali menemaninya berbincang seperti dulu. Bahkan saat di rumah, pikirannya tampak melayang entah kemana. Suatu malam, Novita memberanikan diri untuk berbicara dengan Rehan. Mas, kenapa belakangan ini berubah? Kamu jarang di rumah, jarang bicara dengan aku. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Tanyanya lembut namun penuh harap. Rehan menoleh sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Kamu terlalu banyak berpikir, Fit. Aku hanya sibuk kerja. Jangan buat masalah yang tidak ada. Jawabnya dingin. Novita terdiam. Hatinya terasa semakin perih. Ia merasa ada jarak yang makin lebar antara dirinya dan orang-orang terdekatnya. Hari demi hari berjalan, Novita mencoba bertahan. Ia menguatkan diri dengan doa dan kesibukan kecil. Namun, di dalam hatinya ia mulai menyadari bahwa badai besar mungkin sedang menanti di depan. Ada sesuatu yang tidak ia ketahui, sesuatu yang disembunyikan oleh suami dan mertuanya. Pada suatu siang, saat sedang merapikan kamar, Novita tanpa sengaja menemukan secari kertas di saku celana Rehan yang tergantung. Kertas itu berupa nota makan malam dari sebuah restoran mewah, tertanggal 2 malam sebelumnya. Padahal, malam itu Rehan bilang sedang lembur di kantor. Jantung Novita berdegup kencang. Tangannya bergetar saat membaca tulisan di nota tersebut. Ia tidak ingin buru-buru menuduh, tapi perasaan curiga mulai tumbuh semakin kuat. Ia kembali duduk di ruang tamu, menatap foto ibunya lagi. Bu, apa aku kuat menghadapi semua ini? Kenapa aku merasa semakin sendiri? Aku takut. Bu, aku takut kehilangan segalanya, ucapnya pelan. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Hari itu menjadi awal dari retakan besar yang perlahan-lahan akan membuka semua tabir yang selama ini tersembunyi. Novita mulai merasakan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak lagi sama. Ada rahasia yang menunggu untuk terbongkar, dan ia tahu, cepat atau lambat, dirinya harus bersiap menghadapi kenyataan yang pahit. Hari-hari setelah kepergian ibunya terus berjalan dengan suasana yang semakin berat. Novita merasa seperti kehilangan arah. Kehidupan rumah yang dulunya penuh dengan suara lembut ibunya kini hanya berisi kekakuan dan ketidaknyamanan. Ratna, mertuanya, seakan semakin menunjukkan wajah aslinya setelah ibu Novita dimakamkan. Rehan pun perlahan berubah. Seperti ada sesuatu dalam dirinya yang lebih memilih menuruti ibunya ketimbang berdiri di samping istrinya. Novita sering duduk di kamar yang dulunya ia tempati bersama ibunya. Tirai jendela yang berwarna putih gading masih sama. Meja rias sederhana masih di sudut. Bahkan aroma bunga melati yang selalu disukai ibunya masih samar-samar terasa. Semua itu membuat dadanya terasa sesak. Ia mencoba menguatkan diri, berusaha bangkit. Tetapi sikap Ratna semakin hari semakin menusuk. Novita, kamu tidak usah terlalu sering menangis. Orang mati tidak akan kembali hanya karena air matamu, ujar Ratna suatu sore saat melihat Novita terisak di ruang tamu. Nada dingin itu membuat Novita tercekat. Ia tidak menyangka, wanita yang seharusnya bisa menjadi pengganti sosok ibu justru begitu kejam menanggapi kesedihannya. Aku hanya merindukan ibu, Bu. Rasanya berat sekali tanpa beliau di rumah ini, balas Novita pelan, mencoba menahan air mata agar tidak semakin deras.
Ratna mendengus. Kalau kamu merasa berat, ya sudahlah, jangan terlalu berlarut. Rehan juga butuh istri yang kuat, bukan yang cengeng begini. Ingat, kamu sekarang tanggung jawab Rehan, bukan lagi ibumu. Kata-kata itu menghantam hati Novita. Bukannya memberi penghiburan, Ratna justru seolah menyalahkan dirinya karena bersedih. Dalam diam, Novita menunduk. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Sementara itu, Rehan yang baru pulang kerja masuk rumah, mendapati istrinya terdiam dengan mata sembab. Alih-alih menenangkan, Rehan hanya melirik sekilas lalu menghampiri ibunya. "Bu, sudah masak makan malam? Aku lapar sekali," ucap Rehan, seakan tidak melihat kondisi Novita. Novita menoleh, menunggu suaminya bertanya apa yang ia rasakan. Tapi tidak ada. Ia hanya bisa menunduk, menahan rasa sakit dalam hatinya. Malam itu, saat mereka berdua sudah berada di kamar, Novita memberanikan diri membuka pembicaraan. "Rehan, apa kamu tidak lihat aku benar-benar kehilangan? Aku butuh kamu. Aku butuh kamu untuk sekadar mendengar ceritaku." Rehan menutup matanya, seakan enggan melanjutkan pembicaraan. "Aku lelah. Vita, jangan bahas ini lagi. Ibu sudah benar. Kamu jangan berlarut-larut. Kita harus fokus ke depan." "Tapi aku masih butuh waktu. Han, kehilangan ibu bukan hal yang mudah." Rehan bangkit dari ranjang, duduk di kursi dekat meja. Ia menatap istrinya dengan wajah datar. "Kalau kamu terus seperti ini, aku juga bisa jenuh. Vita, aku ingin istri yang kuat, bukan istri yang setiap malam menangis." Ucapan itu membuat Novita seakan kehilangan tenaga. Air matanya menetes lagi, tanpa ia bisa tahan. Ia hanya bisa memeluk bantal, menahan tangis dalam diam. Hari-hari selanjutnya menjadi lebih menekan. Ratna semakin terang-terangan memperlakukan Novita seperti orang asing. Semua pekerjaan rumah seakan menjadi beban Novita seorang. "Kamu kan sekarang tinggal di rumah ini. Ya harus tahu diri. Jangan hanya mengandalkan Rehan. Masak, bersih-bersih. Semua itu tanggung jawabmu sebagai istri," ujar Ratna suatu pagi. Novita menahan diri, mencoba tersenyum meski dalam hati ia ingin berteriak. Padahal, rumah itu adalah rumah ibunya. Rumah yang dulu dibangun dengan penuh cinta dan kerja keras. Namun kini, ia merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Suatu sore, Novita menemukan kotak kayu kecil milik ibunya di lemari. Di dalamnya ada beberapa surat dan foto lama. Salah satu surat berisi pesan sederhana dari ibunya, ditulis dengan tinta yang mulai memudar. "Vita, jika suatu saat ibu tidak ada, jangan pernah merasa sendirian. Kuatlah, nak. Dunia ini tidak selalu ramah, tapi ibu percaya kamu bisa melalui semuanya." Membaca tulisan itu, air mata Novita kembali mengalir. Ia tahu ibunya ingin dirinya menjadi sosok yang kuat. Namun saat ia mencoba bangkit, Ratna seakan terus berusaha menekannya. Suatu ketika, Ratna mulai membicarakan sesuatu yang membuat Novita benar-benar terpukul. "Rehan, kamu harus pikirkan masa depanmu. Kalau terus bersama Vita, aku tidak yakin kamu bisa berkembang. Lihat dia, kerjaannya hanya menangis dan mengeluh. Kamu butuh istri yang bisa mendukungmu." Ucapan itu terdengar jelas oleh Novita yang kebetulan lewat di depan ruang tengah. Jantungnya serasa berhenti. Ia berdiri terpaku, tidak percaya Ratna mengatakan hal seburuk itu di hadapan Rehan. Rehan hanya terdiam, tidak langsung membela istrinya. Hati Novita semakin hancur. Ia bergegas masuk ke kamar, menutup pintu dengan hati yang penuh luka. Malam itu, ia memandangi foto ibunya yang tersimpan di meja. "Ibu, kenapa mereka tega padaku? Apa aku memang salah, Bu?" bisiknya lirih. Ia merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Pagi berikutnya, Ratna kembali memperlihatkan wajah ketusnya. Ia menegur Novita yang terlambat menyiapkan sarapan. "Kalau begini terus, apa gunanya kamu jadi istri? Rehan pulang kerja capek, butuh makan, butuh pelayanan, bukan istri yang lambat begini." Novita mencoba menahan emosi, tetapi akhirnya ia tidak kuat.
Bu, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Tolong jangan selalu menyalahkan saya. Saya juga manusia. Saya juga bisa lelah. Ratna mendengus, menatapnya tajam. Kamu berani melawan aku? Kamu benar-benar tidak tahu diri, Vita. Rehan yang baru saja turun dari kamar melihat pertengkaran itu. Alih-alih menenangkan, ia malah mendukung ibunya. Vita, jangan keras kepala. Ibu hanya mengingatkanmu. Kamu yang salah. Jangan malah membela diri. Ucapan Rehan membuat Novita semakin hancur. Ia merasa kehilangan satu-satunya sandaran yang ia miliki. Hari itu, ia duduk lama di kamar, termenung. Semua kenangan bersama ibunya terlintas. Ia teringat bagaimana ibunya selalu membelanya ketika kecil. Bagaimana ibunya selalu berkata bahwa rumah ini adalah tempat aman baginya. Tetapi kini, rumah yang sama justru terasa seperti penjara yang menyesakkan. Dalam hati, perlahan muncul tekad. Ia tidak bisa selamanya membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Ia harus kuat, seperti pesan ibunya dalam surat itu. Meski hatinya hancur, ia harus mencari cara agar bisa bertahan. Namun, rasa sakit karena pengkhianatan Rehan dan sikap dingin Ratna terus menghantui. Ia tahu, badai yang lebih besar mungkin akan segera datang. Hari-hari yang dilewati Novita bersama Rehan dan Ratna mulai terasa berbeda. Sejak ibunya tiada, rumah itu bagaikan kehilangan cahaya. Setiap sudutnya seakan menyimpan kenangan yang menyesakkan dada. Novita sering duduk termenung di ruang tamu, memandang kursi tempat ibunya biasa duduk sambil menenun atau sekadar membaca majalah. Kursi itu kini kosong, hanya menjadi saksi bisu kesunyian yang menyelimuti. Rehan, suaminya, tampak semakin sibuk dengan urusan pekerjaannya. Pulangnya sering larut malam, bahkan ada kalanya tidak memberi kabar. Saat ditanya, alasannya selalu sama, pekerjaan menumpuk, rapat mendadak, atau urusan bisnis dengan rekan. Awalnya Novita mencoba percaya, tapi lama-kelamaan, rasa curiga mulai muncul dalam hati. Sebab, selain jam pulangnya yang tidak wajar, sikap Rehan pun berubah. Ia lebih mudah tersinggung, lebih sering mengabaikan ucapan Novita, dan bahkan ada hari-hari ketika ia sama sekali tidak menoleh ke arah istrinya. Ratna, sang mertua, pun semakin menunjukkan sikap yang membuat hati Novita tak nyaman. Jika dulu masih ada sedikit keramahan, kini hampir setiap hari ada saja komentar tajam yang keluar dari mulutnya. Kamu ini tidak becus mengurus rumah. Coba lihat dapur, tidak rapi. Kalau ibumu masih ada, mungkin dia malu punya anak seperti kamu. Ucap Ratna suatu pagi ketika Novita baru saja menyiapkan sarapan. Ucapan itu menusuk, membuat mata Novita memanas. Ia ingin membalas, ingin berkata bahwa dirinya sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi lidahnya keluh. Hanya air mata yang jatuh diam-diam, bercampur dengan aroma sayur yang masih mengepul dari kompor. Malam itu, setelah Ratna masuk kamar dan rumah menjadi lebih hening, Novita memberanikan diri menegur Rehan. Ia duduk di samping suaminya yang sedang sibuk menatap layar ponsel. "Mas," panggil Novita lirih. Rehan bergumam tanpa mengalihkan pandangan. Ada apa?" "Aku merasa akhir-akhir ini hubungan kita berbeda. Kamu sering pulang malam, jarang bicara sama aku. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan." Rehan mendengus pelan, lalu akhirnya meletakkan ponselnya di meja. "Vita, tolong jangan berpikir macam-macam. Aku capek. Urusan kantor itu banyak. Aku nggak mungkin jelasin satu-satu. Tapi kenapa Mas sering terlihat seperti menghindar dariku? Bahkan waktu kita bersama pun, Mas lebih sering sibuk dengan ponsel." Suara Novita bergetar, setengah takut suaminya marah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rehan mendengus, kemudian bangkit dari duduknya. "Aku sudah bilang jangan curigain aku. Kalau kamu masih terus ngomong begini, aku bisa benar-benar malas pulang ke rumah." Ucapan itu membuat jantung Novita seakan berhenti berdetak. Ancaman yang tersirat di dalamnya membuatnya kaget sekaligus sakit hati. Malam itu ia tidak tidur nyenyak. Ia menatap langit-langit kamar, merasakan jarak yang semakin melebar antara dirinya dan Rehan. Hari-hari berikutnya,
Situasi semakin rumit. Ratna kerap mengompori. Setiap kali Rehan pulang larut, ia justru membela anaknya. Namanya juga laki-laki cari nafkah. Kalau kamu nggak mau capek hati, ya jangan banyak tanya. Jangan bikin Rehan merasa terkekang. Kalimat itu seakan menegaskan posisi Novita yang makin terpojok. Suatu sore, ketika Novita hendak membersihkan ruang tamu, ia menemukan secari kertas kecil di saku celana Rehan yang tergeletak di kursi. Rasa penasaran membuatnya membuka kertas itu. Tulisan tangan rapi dengan tinta hitam terbaca jelas. Sampai ketemu lagi besok, jangan lupa janjinya. Hati Novita bergetar hebat. Ia tidak pernah melihat tulisan itu sebelumnya. Siapa? Kenapa menulis janji? Segala kemungkinan berkelebat dalam kepalanya, membuatnya sesak napas. Namun ia buru-buru menyelipkan kembali kertas itu, seolah takut kebenaran yang terungkap bisa lebih menyakitkan. Malamnya, ia mencoba lagi bertanya pada Rehan, kali ini dengan hati-hati. Mas, aku menemukan kertas di celana kamu, ada tulisan dari seseorang. Aku hanya ingin tahu, itu dari siapa? Rehan terdiam beberapa detik, lalu wajahnya berubah tegang. Kamu ngapain bongkar-bongkar barangku? Aku tidak bongkar, Mas. Itu terjatuh di kursi. Jawab Novita dengan suara yang nyaris pecah. Jangan lebay. Itu cuma catatan dari teman kantor. Gak usah dibuat besar, bentak Rehan. Lalu pergi meninggalkan kamar, membiarkan Novita menangis sendiri. Malam itu, Novita merasa semakin sendiri. Hatinya bimbang antara percaya pada Rehan atau mengikuti intuisi yang terus berbisik bahwa ada sesuatu yang salah. Waktu berlalu. Namun situasi bukannya membaik. Ratna semakin sering menyindir. Bahkan ia mulai mengusulkan hal-hal yang membuat hati Novita makin teriris. Vita, kalau kamu tidak bisa mengurus rumah dengan benar, lebih baik biarkan aku yang ambil alih. Kamu tinggal duduk diam saja. Rehan butuh istri yang bisa mendukung, bukan yang cengeng seperti kamu. Ucapan itu seakan menggambarkan bahwa Ratna sama sekali tidak menghargai keberadaan Novita. Rasa sakit itu ia pendam, sambil terus berusaha bertahan. Hingga suatu malam, Rehan pulang dengan aroma parfum yang asing. Aroma yang bukan miliknya, bukan pula aroma sabun rumah. Novita hanya bisa memandanginya dengan tatapan penuh pertanyaan. Rehan menyadari tatapan itu, namun tidak menggubris. Ia langsung masuk kamar mandi, meninggalkan istrinya dalam kebisuan yang semakin pekat. Perasaan Novita bercampur aduk, antara marah, sakit hati, dan takut. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi. Ia tahu, keretakan yang dulu hanya berupa garis kecil kini telah melebar, siap meruntuhkan seluruh dinding rumah tangganya. Namun di balik air mata yang terus mengalir, Novita bertekad mencari kebenaran. Ia tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Ia harus menemukan jawaban, meski itu berarti membuka pintu pada luka yang lebih dalam. Hari-hari setelah pertengkaran terakhir di rumah itu menjadi titik awal yang semakin membuat Novita merasa asing di rumah peninggalan ibunya. Rehan yang dulu tampak penuh perhatian kini lebih sering bersikap dingin, sementara Ratna semakin menunjukkan sikap menguasai. Seolah-olah rumah itu bukan lagi milik Novita, melainkan milik mereka berdua. Suasana rumah yang biasanya hangat dan penuh cerita mulai terasa hampa. Ratna lebih sering duduk di ruang tamu sambil menyalakan televisi dengan suara keras, tidak mempedulikan apakah Novita sedang beristirahat atau tidak. Sesekali, Ratna sengaja menaruh barang-barangnya di ruang pribadi Novita, seolah ingin mengaburkan batasan bahwa ada ruang yang masih milik putri almarhumah pemilik rumah itu. Novita, yang setiap hari berusaha menahan diri, semakin merasa bahwa sabarnya diuji. Setiap langkah di dalam rumah menjadi beban tersendiri. Bahkan saat hendak menuju dapur untuk memasak, Ratna sering mendahuluinya dengan komentar menyindir. Kalau soal masak, biar aku saja. Vita, kamu kan sibuk kerja, jadi lebih baik aku yang urus rumah ini, ucap Ratna suatu pagi sambil menata bumbu di dapur. Namun, Novita tahu betul maksud di balik kata-kata itu. Bukan karena Ratna peduli padanya, melainkan ingin menegaskan bahwa Ratna lah penguasa di dapur rumah itu.
Dengan wajah menahan perasaan, Novita hanya tersenyum tipis. "Baik, Bu. Saya ke kamar dulu," jawabnya singkat. Lalu kembali ke ruang kerjanya yang kecil. Rehan tidak banyak membantu. Setiap kali Novita mencoba menceritakan perasaan tidak nyamannya, Rehan justru menanggapi dengan dingin. "Jangan terlalu diambil hati, Vita. Ibu cuma ingin membantu. Kamu juga jangan terlalu sensitif," katanya sambil sibuk memeriksa ponsel, jarang menatap wajah istrinya. Kata-kata itu menusuk hati Novita. Bukannya mendapat pembelaan, ia justru dianggap terlalu berlebihan. Padahal ia merasakan sendiri bagaimana sikap Ratna semakin hari semakin merongrong haknya sebagai penghuni rumah yang sah. Malam-malam yang biasanya menjadi waktu tenang bagi Novita kini berubah menjadi momen penuh kegelisahan. Saat berbaring di ranjang, matanya sulit terpejam. Ia sering teringat wajah ibunya, suara lembutnya, dan bagaimana ibunya dulu menjaga rumah itu dengan penuh kasih sayang. Bayangan itu kontras sekali dengan suasana yang kini ia alami. Suatu malam, ketika Novita masih terjaga, ia mendengar samar-samar suara Ratna berbicara dengan Rehan di ruang tamu. "Rehan, rumah ini sudah seharusnya kamu kelola. Jangan biarkan Novita terus merasa ini miliknya. Dia kan hanya anak, dan sekarang orang tuanya sudah tidak ada. Rumah ini seharusnya jadi milikmu, sebagai laki-laki dan kepala keluarga," ucap Ratna dengan nada tegas. Degupan jantung Novita terasa semakin cepat. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan dengan jelas percakapan yang baginya bagaikan duri menancap di dada. "Tapi, Bu, rumah ini memang milik almarhumah Ibu Novita. Aku sendiri merasa tidak enak kalau harus begitu," jawab Rehan, meski suaranya terdengar ragu. Ratna tidak tinggal diam. "Jangan bodoh, Rehan. Kamu laki-laki, kepala rumah tangga. Kalau kamu terus membiarkan dia berkuasa di rumah ini, lama-lama kamu yang akan diinjak-injak. Dengar kata ibu, ambil alih semuanya. Toh, dia istrimu. Mau apa lagi dia kalau bukan mengikuti kamu?" Percakapan itu membuat mata Novita panas. Ia ingin keluar dan melabrak keduanya. Namun hatinya menahan diri. Ia tahu, melawan saat itu hanya akan menambah keretakan. Namun sejak malam itu, benih kecurigaan dan ketidakpercayaan tumbuh semakin subur dalam dirinya. Hari-hari berikutnya semakin terasa berat. Ratna mulai mengambil alih urusan keuangan rumah. Ia sering memeriksa isi lemari, bahkan tak segan membuka laci tempat Novita menyimpan tabungan kecilnya. Rehan yang dulunya terbuka soal gaji dan pengeluaran, kini justru lebih sering menyimpan rahasia. Suatu sore, Novita mendapati Ratna sedang duduk di ruang tengah sambil menghitung sejumlah uang. "Uang apa itu, Bu?" tanya Novita dengan sopan, meski nada curiga tak bisa ia sembunyikan. Ratna menoleh dengan tatapan tajam. "Ini uang belanja. Rehan yang kasih. Mulai sekarang, semua urusan belanja biar aku yang atur. Kamu tinggal ikut saja. Jangan banyak tanya." Novita tercekat. Itu berarti ia benar-benar tidak diberi ruang untuk mengatur rumah sendiri. Semua perlahan direbut, bahkan hak sekecil apapun. Malamnya, Novita memberanikan diri bicara pada Rehan. "Mas, kenapa sekarang uang belanja langsung ke ibu? Bukankah biasanya aku yang mengatur semua kebutuhan rumah?" Rehan yang tengah berbaring hanya mendengus pelan. "Aku capek. Vita, ibu ingin bantu. Biarlah dia yang atur. Kamu tinggal pakai saja, toh kebutuhan kamu tetap terpenuhi." Hati Novita kembali perih. Kata-kata itu menandakan bahwa Rehan sama sekali tidak mempertimbangkan perasaannya. Ia hanya ingin lepas tangan, membiarkan ibunya menguasai segalanya. Seiring waktu, Novita mulai merasa bukan lagi pemilik rumah itu. Setiap langkah seakan diawasi, setiap gerakan seolah tidak berharga. Ratna tidak segan memarahi meski hanya soal kecil, seperti cara menatap piring atau melipat pakaian. Namun, ada satu hal yang semakin menguatkan perasaan Novita bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Rehan kini sering pulang larut malam. Alasan pekerjaan selalu ia lontarkan, namun sikapnya yang semakin jauh membuat Novita tidak tenang. Ia pernah mencoba mengecek ponselnya, tetapi Rehan selalu menyimpannya rapat-rapat.
Bahkan tidur pun ponsel itu tetap berada di genggaman tangannya. Kecurigaan Novita semakin besar. Apalagi Ratna tidak pernah menegur Rehan soal kebiasaannya pulang malam. Justru seolah mendukung, Ratna sering berkata, "Rehan itu bekerja keras untukmu, Vita. Jangan banyak protes. Syukuri saja." Kata-kata itu semakin membuat Novita terpojok. Ia merasa semua arah menekan, tanpa ada yang membela. Di tengah kegelapan batinnya, hanya doa yang bisa menjadi sandaran. Hampir setiap malam Novita menitikan air mata, memohon petunjuk pada Tuhan agar diberi kekuatan menghadapi semua ini. Dalam hatinya, ia masih berharap ada keajaiban, bahwa Rehan bisa kembali seperti dulu, dan Ratna bisa melihatnya dengan hati yang lebih lembut. Namun, jauh di lubuk hati, Novita mulai menyadari bahwa badai besar sedang menunggu di depan. Benih-benih yang ditanam Ratna dan sikap dingin Rehan perlahan-lahan mulai tumbuh menjadi ancaman nyata. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan kini berubah menjadi ladang pertarungan tak kasat mata. Dan Novita, dengan segala luka dan kesabaran yang ia miliki, mulai menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin akan menentukan arah hidupnya ke depan. Hari-hari di rumah peninggalan almarhum ibunya semakin terasa menyesakkan bagi Novita. Sejak Rehan dan Ratna benar-benar menguasai keadaan rumah, peran Novita perlahan dipinggirkan. Banyak barang yang sebelumnya memiliki nilai kenangan begitu saja dialihkan oleh Ratna tanpa meminta izin. Kursi tua peninggalan ibunya yang biasa dipakai Novita duduk sore-sore sambil menikmati teh, dipindahkan ke gudang. Alasannya sederhana. Katanya kursi itu tidak pantas berada di ruang tamu karena sudah tampak tua. Padahal bagi Novita, kursi itu penuh dengan kenangan, tempat almarhum ibunya sering duduk saat menasehati atau sekadar menemaninya mengobrol. Namun, setiap kali Novita ingin menegur, mulutnya seperti terkunci. Rehan selalu membela ibunya, dan Novita tahu percuma ia bersuara. Justru, bila ia memprotes, ujung-ujungnya Ratna akan menuduhnya tidak tahu terima kasih, sementara Rehan akan memarahinya dengan kata-kata tajam. Suasana rumah semakin dingin. Rehan mulai jarang mengajaknya bicara. Pulang kerja, ia langsung menuju kamar atau mengobrol panjang lebar dengan ibunya di ruang tamu. Novita seperti bayangan di dalam rumah. Ada tapi seolah tidak dianggap. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Novita duduk sendirian di dapur. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Hatinya penuh sesak. Teringat masa-masa ketika ibunya masih hidup. Dulu rumah ini penuh dengan kehangatan, penuh dengan canda tawa. Tapi kini, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman malah menjelma menjadi penjara tak kasat mata. Tangannya terulur meraih cangkir teh, tetapi air matanya menetes lebih dulu. Ia cepat-cepat menyeka wajahnya, takut ketahuan. Namun ternyata Ratna masuk ke dapur tanpa permisi. Apa-apaan ini? Kenapa masih banyak piring kotor di wastafel? Ratna meninggikan suara. Padahal hanya ada 2 gelas yang belum sempat dicuci. Novita kaget, buru-buru berdiri dan menjawab lirih. "Maaf Bu, tadi saya sedang menyapu. Sebentar lagi saya cuci." Ratna mendengus. Alasan saja kerjanya. Kalau begini terus, percuma saja kau tinggal di rumah ini. Tidak bisa diandalkan. Novita hanya diam. Dadanya terasa sesak mendengar ucapan itu. Saat itu Rehan masuk, melihat situasi. "Ada apa ini, Bu?" tanyanya. "Lihat sendiri anak istrimu itu. Malasnya bukan main. Masih saja meninggalkan cucian kotor." Ratna mengadu dengan nada dramatis. Rehan menoleh tajam pada Novita. "Kamu itu bagaimana sih, Fit? Hal sepele saja tidak becus. Jangan bikin ibu repot di rumah sendiri." Hati Novita tercabik mendengar kata-kata suaminya. Rumah sendiri? Bukankah rumah ini warisan ibunya? Tapi ia menahan diri. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, saya akan bereskan sekarang." Malam itu ia mencuci piring sambil menahan tangis. Bayangan wajah ibunya terus datang menghantui pikirannya, seakan-akan memberi kekuatan agar ia tetap sabar. Beberapa hari kemudian, penderitaan Novita bertambah. Ratna mulai mengatur kamar-kamar di rumah itu.
Kamar kecil di samping dapur yang biasanya dipakai Novita untuk menyimpan barang-barang pribadinya diminta Ratna dikosongkan. Ruang itu mau ibu pakai untuk menyimpan perlengkapan dagangan, kata Ratna tanpa memberi ruang untuk diskusi. Tapi Bu, di situ ada banyak barang peninggalan Mama. Surat-surat, pakaian, foto-foto. Suara Novita tercekat. Ratna melipat tangannya di dada. Kalau memang penting, pindahkan saja ke kotak. Tidak usah banyak alasan. Rumah ini sekarang tanggung jawabku bersama Rehan. Jadi jangan merasa semua-semua harus mengikuti kemauanmu. Rehan hanya diam, tidak sedikit pun membela istrinya. Novita akhirnya terpaksa mengemas barang-barang kenangan ibunya ke dalam kotak kardus. Tangannya gemetar saat menyentuh foto lama. Saat ibunya tersenyum di acara ulang tahunnya dulu. Air matanya kembali tumpah tanpa bisa ditahan. Kotak-kotak itu kemudian ia simpan di pojok kamar tidurnya. Ruang pribadi yang sempit itu kini penuh sesak, seakan mencerminkan hatinya sendiri. Semakin hari, Ratna semakin menjadi. Ia tidak segan-segan menyinggung soal keberadaan Novita di rumah itu. Kau itu beruntung masih diizinkan tinggal di sini. Kalau bukan karena Rehan, sudah sejak dulu ibu suruh pergi. Perempuan seperti kamu hanya bikin repot. Ucapan itu menusuk hati Novita berkali-kali. Ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Ia ingin melawan, ingin bersuara lantang. Tetapi setiap kali ia mencoba, ia selalu kalah jumlah, kalah kuasa. Rehan yang seharusnya menjadi pelindung justru seakan membiarkan ibunya bertindak sewenang-wenang. Bahkan terkadang, Rehan ikut menekan Novita. Jangan buat masalah dengan ibu. Sudah. Ikuti saja keinginannya. Kalau kamu patuh, semua akan tenang. Begitu kata Rehan setiap kali Novita mencoba mengeluhkan perlakuan Ratna. Padahal justru sikap diam Rehan itulah yang membuat hati Novita semakin perih. Ia merasa benar-benar sendirian. Suatu sore, Novita sedang menyapu halaman depan. Seorang tetangga mendekat. Bu Mira namanya. Ia sudah lama mengenal keluarga Novita sejak ibunya masih hidup. Fit. Kamu kelihatan pucat sekali. Nak, apa kamu baik-baik saja? Tanya Bu Mira penuh perhatian. Novita tersenyum hambar, berusaha menutupi luka hatinya. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin hanya kecapean. Bu Mira menatapnya lekat-lekat. Kalau ada apa-apa, jangan dipendam sendiri. Saya ini tetangga, anggap saja keluarga. Saya tahu betul almarhum ibumu dulu selalu baik sama orang-orang di sini. Ucapan itu hampir membuat Novita menangis di tempat. Tapi ia menahan diri, hanya mengangguk sambil berkata lirih. Terima kasih, Bu. Hati Novita terasa sedikit hangat. Setidaknya masih ada orang yang peduli padanya, meskipun hanya sekilas perhatian seorang tetangga. Malamnya, Novita menatap langit-langit kamar sambil memeluk kotak berisi foto ibunya. Air matanya mengalir deras. Ia merasa tidak lagi punya tempat berpijak. Suami dan mertuanya justru berubah menjadi orang-orang yang membuatnya menderita di rumah sendiri. Namun di balik air mata itu, dalam hatinya mulai muncul sebuah tekad kecil. Ia tidak bisa selamanya hanya diam dan menangis. Ada harga diri, ada kenangan ibunya yang harus ia jaga. Perlahan-lahan, tekad itu tumbuh menjadi api kecil di dalam dadanya. Ia mulai berjanji pada dirinya sendiri, bahwa suatu hari ia akan bangkit. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia yakin bahwa kesabaran ada batasnya. Dan ketika batas itu tercapai, Novita tahu ia akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Rehan dan Ratna sebelumnya. Hari itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Langit mendung seakan menyimpan sesuatu yang berat. Awan bergelung tebal, dan burung-burung terbang rendah. Novita duduk di ruang tamu dengan wajah kosong. Matanya menatap jauh ke arah pintu gerbang rumah yang selalu mengingatkannya pada ibunya. Sejak Rehan dan Ratna menguasai rumah itu, setiap sudutnya terasa dingin, kehilangan kehangatan. Bantal-bantal yang dulu selalu ditata rapi oleh ibunya kini sering berantakan. Tirai jendela jarang dicuci. Bahkan aroma harum yang dulu memenuhi rumah sudah digantikan bau pengap yang menyesakan. Hari-hari belakangan ini semakin sulit dijalani. Novita bukan hanya harus menelan perlakuan dingin suaminya,
tapi juga sindiran pedas dari Ratna yang kerap kali menusuk batinnya. Namun pagi itu, ada sesuatu yang membuat Novita merasa gelisah. Ia tidak tahu dari mana perasaan itu muncul. Hanya saja langkah Rehan belakangan terasa mencurigakan. Ponselnya sering dibawa ke kamar mandi. Bahkan ia lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Novita menunduk. Hatinya bimbang. Apakah ia hanya berprasangka? Atau memang ada sesuatu yang disembunyikan Rehan? Ia tidak ingin gegabah. Apalagi masih ada sedikit rasa cinta yang menahannya untuk tidak serta-merta menuduh. Namun kejadian beberapa hari lalu terngiang jelas di kepalanya. Suatu malam, ketika Rehan pulang, ia lupa mengunci ponselnya. Novita yang kebetulan hendak menaruh cucian di meja, tanpa sengaja melihat notifikasi pesan masuk di layar ponsel Rehan. Nama pengirimnya tidak asing baginya, Amanda. Hatinya berdegup kencang. Ia menahan napas, mencoba tidak menunjukkan keterkejutan ketika Rehan buru-buru meraih ponselnya. Sejak saat itu, Novita mulai mencatat hal-hal kecil yang janggal. Aroma parfum wanita di jaket Rehan, senyum samar di wajahnya saat mengetik pesan, hingga tatapan kosongnya ketika sedang bersama Novita. Namun pagi itu berbeda. Rehan terlihat sangat gelisah ketika hendak berangkat. Tangannya gemetar saat merapikan kancing baju, dan ia tidak menatap Novita sama sekali. "Aku ada urusan kantor, jangan tunggu aku makan malam," katanya singkat sambil meraih kunci motor. "Rehan," panggil Novita pelan. Rehan berhenti sejenak, menoleh dengan tatapan tergesa. "Ada apa lagi? Kau yakin urusan kantor?" Ekspresi Rehan berubah. Wajahnya menegang. "Maksudmu apa? Jangan mulai lagi dengan kecurigaan bodohmu." Novita menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Aku hanya ingin kau jujur. Akhir-akhir ini kau berbeda." Rehan tidak menjawab. Ia hanya mendengus kasar lalu berlalu meninggalkan rumah. Suara motor yang menjauh membuat dada Novita semakin sesak. Tak lama kemudian, Ratna muncul dari kamarnya dengan wajah masam. "Kau ini istri macam apa, Novita? Baru ditinggal sebentar sudah mencurigai suami sendiri." Novita menoleh, mencoba menahan perasaan. "Bu, aku hanya merasa ada yang tidak beres. Aku tidak mau rumah tangga ini hancur." Ratna mendengus. "Kalau hancur, itu karena kau. Kau tidak pernah bisa membuat Rehan bahagia. Kau bahkan hanya merepotkan sejak awal." Kata-kata itu membuat hati Novita terasa hancur. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata agar tidak jatuh. Dalam hati, ia tahu bahwa Ratna tidak pernah benar-benar menyukainya, dan mungkin sejak awal pernikahannya, ia memang sudah disiapkan untuk jadi korban. Hari-hari berikutnya, kecurigaan Novita semakin kuat. Ia merasa tidak bisa lagi hanya diam. Maka pada suatu sore, ia memberanikan diri mengikuti Rehan diam-diam. Dengan hati-hati ia menyusuri jalan. Langkahnya terasa berat namun tekadnya sudah bulat. Motor Rehan berhenti di sebuah kafe kecil di sudut kota. Dari balik kaca, Novita melihat Rehan duduk bersama seorang wanita yang wajahnya tak asing. Amanda. Darahnya berdesir. Ia berdiri kaku. Matanya berkaca-kaca melihat suaminya tertawa lepas bersama wanita lain. Tangannya gemetar. Tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Tapi ia menahan diri. Tidak ingin gegabah masuk ke dalam. Ia memilih berbalik pulang. Hatinya penuh luka sekaligus tekad yang baru lahir. Sesampainya di rumah, Novita duduk lama di kamar. Ia menatap foto ibunya yang tergantung di dinding. "Bu, apa aku salah? Apa aku terlalu lemah hingga membiarkan mereka mempermainkanku?" bisiknya lirih. Malamnya, ketika Rehan pulang, Novita sudah bersiap. Ia tidak lagi ingin bersandiwara. "Aku melihatmu bersama Amanda," katanya tegas. Rehan terdiam. Wajahnya pucat seketika. "Apa maksudmu?" "Jangan pura-pura tidak tahu. Aku melihat kalian di kafe. Aku tahu kau sudah mengkhianatiku." Ratna yang mendengar dari luar kamar langsung masuk. "Astaga, Novita, kau ini istri macam apa? Mengintai suami sendiri. Tidak tahu malu." Novita menatap Ratna dengan air mata menetes.
Aku hanya ingin tahu kebenaran. Aku lelah selalu disalahkan. Rehan akhirnya menghela napas panjang. Baik, aku tidak akan bohong lagi. Aku memang bertemu Amanda. Tapi itu hanya teman lama, tidak lebih. Novita menatapnya tajam. Kau yakin hanya teman? Lalu kenapa kau menyembunyikannya dariku? Rehan tidak menjawab. Tatapannya goyah. Dan Novita tahu disitulah letak kebohongan. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin retak. Rehan lebih sering menghindar. Ratna semakin terang-terangan memihak anaknya. Dan Novita makin merasa sendirian. Namun di balik kesedihan itu, ada bara kecil yang mulai menyala dalam hatinya. Ia tidak ingin selamanya menjadi korban. Suatu hari, seorang tetangga yang akrab dengan ibunya datang berkunjung. Wanita itu, Buati, membawa kabar yang mengejutkan. Novita, kau harus tahu sesuatu. Ibuku pernah bercerita sebelum meninggal. Rumah ini sebenarnya sudah diwasiatkan padamu. Ada dokumennya. Aku pernah melihatnya ketika ibumu menitipkannya padaku. Novita membelalakan mata. Apa maksudnya, Bu? Ya, ibumu ingin memastikan kau tidak terlantar. Surat itu ada di lemari besi lama di kamar ibumu. Kau harus cari. Jangan sampai orang lain tahu dulu. Malam itu, setelah semua penghuni rumah tidur, Novita diam-diam mencari. Tangannya gemetar ketika membuka lemari besi yang selama ini jarang ia sentuh. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya pintu besi itu terbuka, dan di dalamnya ia menemukan sebuah amplop coklat dengan nama Novita, tertulis jelas di depan. Ia membuka perlahan, dan air matanya langsung mengalir deras. Di dalamnya ada surat wasiat yang menyatakan bahwa rumah itu sah menjadi miliknya. Tangannya bergetar, dadanya terasa sesak bercampur haru. Ibunya ternyata sudah memikirkan segalanya. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa takut. Bagaimana jika Rehan dan Ratna tahu? Bagaimana jika mereka berbuat lebih jahat untuk merebutnya? Malam itu, Novita tidak bisa tidur. Ia duduk termenung sambil menggenggam erat surat wasiat itu. Hatinya penuh dengan campuran emosi. Sedih, marah, takut, namun juga ada secercah harapan. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kekuatan yang bisa menjadi titik balik dari semua penderitaannya. Rahasia itu kini berada di tangannya, dan ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Hari-hari yang sebelumnya penuh kepedihan perlahan mulai berubah arah. Novita, yang sempat berada di titik terendah, kini mulai menemukan jalan yang membawanya menuju kekuatan baru. Setelah melalui banyak luka, kehilangan, dan penghinaan, ia tidak lagi sama seperti dulu. Ia bukan lagi perempuan yang hanya bisa menunduk dan menerima perlakuan buruk, melainkan perempuan yang kini bisa berdiri dengan kepalanya tegak. Rehan dan Ratna, yang dulu begitu berkuasa atas hidupnya, kini berada di titik sebaliknya. Hidup mereka perlahan kehilangan pegangan. Rumah yang dulu mereka banggakan, satu demi satu harta benda, hingga kehormatan yang mereka gunakan untuk menekan Novita, semuanya mulai runtuh karena ulah mereka sendiri. Bukan karena Novita menaruh dendam secara terang-terangan, melainkan karena sikap mereka yang tamak, serakah, dan tidak pernah tahu berterima kasih membuat mereka menjerumuskan diri ke jurang yang dalam. Novita mulai membangun kehidupannya sendiri dengan sisa-sisa peninggalan ibunya. Rumah yang dulu menjadi saksi air matanya, kini ia tata kembali dengan penuh cinta. Setiap sudut rumah itu menjadi bukti betapa besar pengorbanan ibunya yang sudah tiada. Novita bekerja keras, mengelola warisan ibunya dengan bijak, hingga perlahan kehidupannya stabil. Meski kesepian masih sesekali menghampiri, namun ia menemukan kedamaian dalam kebebasan. Sementara itu, Rehan yang pernah merasa jaya dengan gaji tetap dan dukungan ibunya, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Usahanya gagal, pekerjaannya hilang, dan Ratna yang selama ini begitu percaya diri mulai kehilangan muka di mata orang-orang sekitar. Mereka berdua mulai merasakan apa yang dulu dirasakan Novita. Kesepian, terpuruk, bahkan tidak lagi dianggap oleh orang-orang yang dulu menghormati mereka. Dalam kesepian itulah, Novita sering merenung. Ada rasa puas melihat kehidupan berbalik seperti ini,
Tapi di sisi lain hatinya juga masih manusiawi. Ia tidak bisa sepenuhnya menutup mata bahwa meski mereka telah menghancurkan hidupnya, mereka tetaplah orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Namun Novita sadar, memberi maaf bukan berarti harus kembali menerima mereka dalam kehidupannya. Ia memilih menjaga jarak, membiarkan waktu yang menunjukkan bagaimana karma bekerja dengan caranya sendiri. Malam itu, saat Novita duduk di beranda rumahnya, angin malam berhembus lembut. Ia menatap langit penuh bintang dengan hati yang lapang. Perjalanan panjangnya penuh luka, air mata, dan pengkhianatan kini mulai menemukan arti. Ia belajar bahwa setiap penderitaan yang ia lalui bukan untuk melemahkannya, melainkan untuk membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Di sudut lain kota, Ratna dan Rehan berjalan tanpa arah. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka letih, dan gengsi yang dulu begitu tinggi kini hilang tak bersisa. Mereka sudah tidak punya tempat untuk kembali. Orang-orang yang dulu dekat dengan mereka, kini menjauh. Mereka kehilangan segalanya, hingga satu-satunya yang tersisa hanyalah penyesalan. Namun, Novita tidak pernah benar-benar menutup hatinya. Ia hanya menutup pintu rumahnya dari orang-orang yang berniat jahat. Bagi Novita, keadilan bukan berarti balas dendam secara kejam, melainkan membiarkan hidup menunjukkan kebenarannya sendiri. Dan hari itu, ia tahu, hidup sudah menegakkan keadilan yang seharusnya. Perjalanan Novita masih panjang, namun satu hal yang pasti, ia tidak lagi sendirian dalam menghadapi dunia. Ia kini punya dirinya sendiri, kekuatan yang tumbuh dari luka, dan kenangan ibunya yang akan selalu menjadi penerang dalam setiap langkahnya. Ia tidak lagi takut menghadapi hari esok, karena ia tahu, dirinya sudah cukup kuat untuk berdiri, meski tanpa suami, tanpa mertua, dan tanpa sandaran siapapun selain dirinya sendiri.